Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah ngopi An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam bingkai acara ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Pemirsa, di episode yang ke-43 ini kita akan memulai babak baru dalam setiap kajian kita. Artinya babak baru kita dimulai sesi episode ke-43 ini kita sudah mulai masing-masing jamaah sudah dibekali dengan satu kitab, yaitu kitab dasar Aqidatul Awam. Itu dasar-dasar akidah atau akidah yang umum untuk para pemula ya, agak kita memang masih bersifat umum lah semuanya seperti itu. Nah, dalam hal ini insya Allah guru kita Buya Haitami yang selalu setia mendampingi kita, memberikan ilmunya kepada kita, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan memberikan pencerahan-pencerahannya kepada kita, memberikan ilmunya terkait dengan kajian kita pada malam hari ini, kitab Aqidatul Awam. Kepada guru kita kami persilakan. Ini air hangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, ayuhal jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara ngopi ngobrol perihal Islam sambil ngopi. Kali ini bertempat di rumah Bapak Ade Tiar yang lama sebagai markas acara ngopi. Mudah-mudahan rumah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membaca kitab Aqidatul Awam. Akidah artinya ikatan, ya. Ikatan sebuah keyakinan yang ada di dalam hati kita. Awam itu artinya hal yang bersifat umum.
akidah yang masih bersifat dasar karena kita ini masih awam. Kitab ini sifatnya nazom ya, syair. Kalau di pesantren Darul Amanah dia ini dinyanyiin ini ya, karena nazom bentuknya kan ya, syair gitu. Ditulis oleh Syekh, yaitu siapa itu? Syekh Ahmad Marzuki ya. Syed Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki ya. Mazhabnya Imam Malik, kemudian tinggalnya juga di Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini musannif yaitu Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki menulis kitabnya yang berupa matan syair ini dengan kalimat abda'u ya. Apa abda'u? Aku memulai. Bada'a yabda'u, ana abda'u, anta tabda'u, anti tabda'ina ya, antum tabda'una. Jadi ini abda'u domirnya mutakalim wahdah. Paham Pak Mahmud? Paham? Hah? Kagak ya. Mana aja sempat ngamalin domir. Abda'u, aku memulai. Kata siapa tuh? Kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab ini. Abda'u bismillahi warrahmani. Aku memulai atau saya memulai, itu ada di bawahnya ada nggak? Arab Melayu. Saya nggak tapi bisa kalau Arab Melayu ya. Saya mulai. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Jadi bismillah itu dengan menyebut. Jadi kalau kita minum bismillahirrahmanirrahim, baru kita menyebut nama Allah. Wah luar biasa itu ya. Kita minum saja dengan menyebut nama Allah. Memakan menyebut nama Allah. Tidur dengan istri menyebut nama Allah. Nyolong dengan menyebut nama setan. Nolong mah itu. Jadi memang dianjurkan sekali dalam segala perbuatan-perbuatan yang baik kita awali dengan kalimat minimal tuh ya, minimal itu. Insya Allah dengan segala amal perbuatan yang baik itu akan bernilai ibadah walaupun bentuknya dunia, ya kan? Ini dunia apa akhirat nih? Minum. Dunia perut. Nah. Tapi baca bismillah jadi nilai ibadah. Jadi ini minum jadi amalan akhirat karena diawali dengan Tapi kalau minum doang ya jadi amalan dunia, nggak ada nilai pahalanya sama sekali. Sayang ya. Nah sayang. Jadi seperti tadi mau kemari baca bismillah dulu nggak? Belum mau berangkat. Baca bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Insyaallah besok rotinya laku. Lancar. Nah, minum di ajaran Rasulullah ini ada caranya. Pertama, ya bismillahirrahmanirrahim. Ya pasti tangan kanan ya. Kalau tangan kiri itu setan. Setan tuh makan minum pakai tangan kiri. Rasulullah pakai tangan kanan. Jadi kita ngikut Nabi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi nilai pahala tuh ibadah. Jadi amalan akhirat. Gak boleh sekaligus kukuk tuh gak boleh. Itu bukan ajaran Nabi, itu ajaran jin tomang ya. Minum lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kalau masih kurang. 3 kali sebenarnya. Air zam-zam juga begitu sama. Jangan segelas langsung habis. Nah itu mah Bang Jan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Entar minum lagi. Jadi sayang kalau hanya minum begitu saja. Jadi amalan dunia menjadi amalan dunia semata. Tapi orang yang ngaji, yang tahu ilmunya, bagaimana amalan dunia menjadi amalan akhirat. Betul nggak? Ya, betul. Itu.
Itu kuncinya cuma bismillah. Makanya di sini mengarang kitab pun dimulai dengan Bismillah. dengan menyebut nama Allah War-Rahmani, yang Maha pengasih. Karena Allah Maha Pengasih, semuanya dikasih. Mau sholat, mau kagak, mau mukmin, mau kafir, dikasih aja. Di dunia mah, betul nggak? Asal rajin kerja, nyari duit, dapat. Walaupun dia bukan nggak sholat, dia dapat rezeki. Cuman masalahnya berkah atau tidak, itu lain lagi masalahnya. Dikasih aja, Ar-Rahman mah. Paham nggak ya? Jadi jangan iri kalau ada orang sholat kagak, apa kagak, ngaji kagak, nggak kenal masjid, tapi kaya. Nah itu. Allah kasih aja dunia mah, Ar-Rahman mah. Cuman barangkali itu istidraj, diuji oleh Allah. Kembali nggak ke jalan Allah? Betul nggak? Itu. Jadi itu mah sudah sunatullah. Apaan saja, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, pokoknya Ar-Rahman semuanya dapat. Itulah Allah yang Maha pengasih. Semua dikasih, asal kalau dia minta urusan dunia mah. Urusan dunia ya, dikasih oleh Allah. Wa birrahmani, yang Maha penyayang. Lain lagi kalau Maha penyayang mah, ya. Hanya yang disayang. Ar-Rahman ini khusus untuk orang-orang yang taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada imil ihsan. Mana daim? Daim itu selalu, abadi. Ya. Lazim. Ya, selalu. Abadi atau tetap. Ihsani, ya, yang abadi kebaikannya. Kok abadi Pak? Iya, kita mah ngasih sekali aja bosen, minta mulu lu. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kita mah nggak ada imil ihsan, hanya Allah. Pak, minta daun semanggi, buat apaan sih? Buat mepes, enak banget kali po, udah pakai daun semanggi kan teriak. Ya udah sana petik. Ini punya tanaman belakang zaman dulu kan begitu ya. Ya kan semanggi. Kan cuma ditanam di mana aja bisa, betul ya? Iya. Ya mah gampang deh mah. Udah sana ambil. Nah, kasihan tuh laki lu. Ya udah beli ikan teri kan gitu ya. Besok 2 hari balik lagi. Bo, minta daun semanggi. Buat apaan sih? Beda tuh suaranya udah. Manusia karena miskin. Manusia mah. Udah sana ambil, beda udah nedanya. Ambil lagi besok. Po, ini juga ikan peda enak kali di pepes gitu. Perangsan lu minta mulu, udah cabut aja pohonnya sono pindahin. Bosan gua sama lu. Siapa tuh? Manusia mah tuh begitu, relatif. Kalau Allah tidak. Abadi, daimil ihsan kalau Allah mah tuh. Jadi wajar kalau manusia mah begitu, wajar ya? Karena manusia mah fakir, hanya Allah yang maha kaya. Manusia kaya tapi yang bukan maha kaya ya. Karena manusia itu diberikan dari Allah. Jangankan model kita nih ya, model kita. Nabi Sulaiman kan nabi yang paling hebat ya. Iya, dalam urusan dunia. Udah raja. Istananya juga istana intan permata, dari kaca aja punya lantainya juga ada ya. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya luar biasa, bisa bicara dengan semut, binatang-binatang apa saja paham. Nah, suatu saat jangan nawaran diri kepada Allah, sombong dia. Perasaan saya paling kaya nih ya Rob. Berikan saya kesempatan 1 hari ya ngempanin makhlukmu, biar saya gantiin. Kamu nggak akan sanggup sebenarnya. Saya yang maha pemberi rezeki. Karena ngotot dikasih, udah kumpulin tuh. Wah, nggak tahu salah pangan apa berapa hektar kumpulin ya, semua ngasih makan. Begitu juga kasih tuh, wah di pinggir laut tuh nih. Itu begitu banyak jual lempar, wah habis ditelan semuanya sama ikan nun, ikan paus. Itu baru nun dong. Baru yang lain. Belum binatang yang melata tuh, ular, apalagi cacing, macam-macam ya yang binatang yang jalan pakai perut. Betul nggak? Belum makhluk burung, belum manusia, belum yang di hutan macam-macam. Itu baru di laut doang, habis ditelan sama 1 ikan. Ikan nun. Wah nggak, Nabi Ibrahim tuh, Nabi apa? Sulaiman, gede, nggak sanggup dia, nggak sanggup. Dia baru mengakui hanya Allah yang maha kaya. Makanya jangan sombong.
dan sombong. Dan Allah nggak pernah miskin sampai sekarang. Semuanya terpenuhi. Itu di laut ikan berapa juta ton. Betul nggak? Apa ada yang kelaparan? Nggak ada. Nggak ada yang lapar. Ikan besar makan ikan kecil ya. Kan begitu. Nggak ada. Nggak ada yang kelaparan. Semua dapat rezeki oleh Allah. Betul. Betul. Iya, luar biasa kan? Sampai cacing dapat rezeki. Ayam asal keluar aja dapat rezeki, Allah yang ngatur. Udah nggak dimpanin tuh ayam, miara doang. Iya, nutur dapat. Kita bingung dikasih akal, postur tubuh paling sempurna, bingung kalau sama ayam. Allahu Akbar. Padahal Allah itu damil ihsan. Kebaikannya selalu kepada makhluknya. Kita dari bangun tidur, betul nggak? Mau tidur kita napas, betul nggak? Ya. Selama tidur masih napas, bangun tidur masih napas. Beberapa tahun kita dikasih napas sama Allah, oksigen, betul nggak? Pernah bayar? Sekarang saya tanya, Pak Mahmud umurnya berapa? 73 tahun menghirup oksigen gratis, nggak pernah bayar. Kalau bayar bangkrut. Nggak kebayar manusia. Lah oksigen satu tabung aja berapa? Bayangkan kemarin aja berebut banyak pada meninggal. Nggak ada oksigen. Tapi Allah kasih oksigen gratis setiap hari kita menghirup bebas, betul nggak? Luar biasa itu. Oh kalau begini tauhid kita mungkin mantep ini, betul nggak? Iya. Oh, ternyata benar hanya Allah yang maha kaya, yang kebaikannya selalu tetap, ya nggak pilih kasih, betul nggak? Kita mah kadang-kadang sedekah juga milih dulu. Lu mah pilpres beda sih sama gua. Kata Bang Jai ini mah, kan cuma Anies. Kalau saya mah nggak tahu siapa, saya nggak tahu. Iya. Ah ini mah pilgubnya, wah gua pilihan gubernurnya beda sama gua, nggak bakal gua kasih. Kan pilih kasih kita mah. Ngaku aja Pak. Bisa gitu. Kalau Allah tidak. Orang kafir aja masih dikasih, yang kagak sujud kepada Allah. Betul nggak? Dikasih kalau urusan dunia mah. Tuh luar biasa itu. Terus apa tuh? Alhamdulillahi al-qadimil awal. Nah. Kemudian juga di sini musuh apa? Syekh Ahmad Al-Marzuki ya, Al-Maliki. Nah. Beliau mengatakan segala puji. Nah, jadi awali ini dengan memuji nama Allah, ya, memuji kepada Allah. Jalillahi untuk Allah. Segala puji hanya untuk Allah. Al-Qadim. Ya. Qadim itu apa? Allah dulu. Ya. Pokoknya sebelum ada apa-apa Allah sudah ada. Itu namanya Qadim. Paham nggak? Ya. Iya. Al-Akhir. Nah, Al-Akhir itu artinya ya, iya yang akhir. Jadi akhirnya nggak ada permulaan, nggak ada yang terakhir kalau selain kecuali Allah. Yang lain nanti dibuktikan tuh di hari akhirat semuanya mati kecuali hanya Allah. Betul nggak? Baru dihidupkan kembali. Cuman yang paling terakhir meninggal dunia malaikat maut. Dia nyabutin dulu kan. Iya semuanya udah, termasuk malaikat lain sudah ya, dia mencabut nyawanya sendiri. Barulah di situ hanya saya yang kekal, saya yang bako, tanpa awal dan tanpa akhir. Itu Al-Baqi, ya, tetap. Itu. Bila tahawulin, tanpa ada perubahan. Kalau manusia kan berubah kan ya, nggak tahan panas, nggak tahan dingin, ya. Dari bayi jadi anak-anak, jadi remaja, betul ya, ABG, remaja, terus begitu kan ya, manusia berkembang ya. Kalau Allah tidak. Allah konstan, tetap abadi. Karena manusia mah relatif, tergantung situasi dan relatif itu apa sih? Sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita mah dibatasi oleh ruang. Di sini kita dengar, yang di sana kita nggak dengar. Di sini kita bisa ngelihat, tapi yang di ruang sana kita nggak ngelihat. Semua dibatasi, pendengaran, penglihatan, pengetahuan, betul nggak? Tapi Allah semua, penglihatan, pendengaran, ilmu Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah tanpa batas, bila haddin. Itu namanya mutlak.
Betul nggak ya? Kalau manusia mah dibatasi oleh ruang dan ruang. Ruang itu artinya tempat, waktu itu artinya masa. Sekarang ente muda, nanti tua kan? Tua kayak bocah lagi, betul nggak? Ya kan gitu ya? Iya. Tapi Allah bila tahawulin, Allah tak berubah. Gitu. Kalau Allah berubah, apa bedanya Tuhan dengan makhluk kalau gitu, betul ya? Itu. Nah, itu secara terjemahan ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan bahwa sifat Ar-Rahman itu adalah dia merupakan usul dari segala nikmat, dasar-dasar nikmat. Itu al-mun'imu bi jalailin ni'am. Ai usuliha, yaitu usul-usulnya, dasar-dasarnya, pokok-pokoknya nih seperti al-iman, itu nikmat yang paling dahsyat. Makanya kita kan sering mendengar para ustadz, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang amat besar, nikmat iman dan nikmat Islam, misal begitu. Jadi ini pokok-pokoknya nikmat itu diantaranya adalah al-iman, ya, al-afiyah itu. Al-afiyah itu apa? Sehat lahir dan, tapi yang bersifat psikologi ya. Nah, itu. Sehat lahir batin lah begitu. Warizki dan rizki itu juga nikmat, betul nggak ya? Dan kita nggak pernah putus dari rizki Allah, betul nggak? Nggak pernah putus, napas saja nggak pernah putus. Ya. Nah, itu. Tapi Allah mengasihkan rezeki sesuai dengan ikhtiar kita. Wasam'i dan pendengaran itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu yang sangat mendasar. Basori, apa itu, pandangan, penglihatan, wa ghairi zalik dan seterusnya. Ini yang bersifat Rahman. Ini yang hal yang begini semuanya diberikan kepada seluruh makhluk manusia. Pendengaran, ya kan ya, rezeki tentang dunia, kesehatan, betul nggak? Semuanya dikasih yang begitu. Nah, tapi kalau iman tidak. Gitu. Nah, kemudian kalau Ar-Rahim ini semacam tambahan, furu'iha dia. Misalnya kaziyadatil iman. Orang yang sudah beriman ditambah terus imannya, semakin mantap, semakin kuat. Karena iman yazid wa yanqus. Ini namanya Ar-Rahim, sifat sayang Allah kepada kita. Karena iman manusia yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Karena manusia itu relatif, tergantung situasi kondisi. Pengaruh lingkungan itu luar biasa. Menurut teori sosiologi, bahwa manusia itu 75% dipengaruhi lingkungan, bukan keturunan. Banyak orang lingkungannya buruk, orang tuanya brengsek, tapi jadi anak soleh karena dididik dengan baik. Betul nggak? Bapaknya baik, ibunya baik, salah bergaul, rusak tuh anak. Ini ada yang mengatakan menurut teori tabula rasa itu begitu. Pengaruh lingkungan itu sangat besar, hampir 75% pengaruhnya terhadap manusia. Itu. Makanya Nabi bilang kalau kita membangun rumah, dar qabla zar. Jar qabla dar gitu. Jar qabla dar. Lihat tetangganya, jangan lihat rumah. Iya, rumahnya bagus, tetangganya brengsek karena kita hancur, brengsek. Itu. Jadi ternyata lingkungan penting sekali itu. Jadi Pak Ade nggak salah kalau milih rumah dekat musola, dekat masjid, dekat orang-orang yang baik gitu ya, dekat ustadz. Ya, jadi ada tempat bertanya gitu. Suasana auranya berbeda. Kampung tuh yang ada masjidnya yang dengan yang tidak, kampungnya ada musolanya dengan tidak, beda ya. Ya jelas azan aja 5 kali kita dengar. Ya, itu kan mempengaruhi, betul nggak? Kewibawaan kampung itu. Beda. Kenapa di sini suasananya adem? Ada Ustaz Tuko. Paku dia, paku beton lagi mak. Iya. Paku bumi di sini dia. Iya. Doa apa sih itu? Iya. Amin dari tadi. Iya. Wufuril ni'mah, ya, banyaknya nikmat. Ada orang dikasih nikmat terus ya berkah. Ada orang yang nggak kemana-mana, bukannya mencari rezeki, malah rezeki datang sama dia. Dikejar rezeki. Iya, dia yang dicari rezeki. Kalau kita kan nyari rezeki ya. Ada orang itu yang dikejar sama rezeki, didatengin.
dia datengin. Karena udah dikasih jalan oleh Allah, betul nggak ya? Gitu. Masya Allah, luar biasa itu. Ya termasuk si'ati rizki wa si'ati rizki, luasnya rizki. Wadikotil akli, gitu. Ketajaman akal itu juga nggak sembarang orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah ini makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, terus daimil ihsan artinya bahwa pemberian Allah itu mutatabi'il i'ta wal in'am min ghairi inqita. Jadi enggak pernah terputus pemberian Allah terus gitu. Kan tadi sudah gambarkan ya. Kalau manusia terputus karena miskin. 3 kali aja udah ngambek dipindah, orang minta 3 kali ngambek udah. Sono pindahin aja tuh pohon pisang, tebang sekalian. Gitu ya. Siapa tuh? Tasar pohon pisang enggak ada sih, ada di pasar. Kalau dulu mah itu iya bener. Iya. Masya Allah. Kalau saya kan anak petani ya. Tapi Allah tidak pernah putus-putus. Dia mau beriman mau tidak. Itu kan dikasih aja udah. Allahu Akbar. Udah sampai di situ dulu ya. Jadi berapa bait itu? 2 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian di pertemuan Muqaddimah ini, pertemuan awal di episode ke-43 pembahasan kitab Aqidatul Awam, di mana kitab Aqidatul Awam ini diharapkan akan menjadi basic untuk kita semua secara umum, karena memang kita berasal dari latar belakang yang berbeda semuanya. Tapi dengan adanya penjelasan dan pencerahan dari murabbi, dari guru kita, insya Allah semuanya akan bisa dipahami, semua akan bisa dimengerti, sehingga kita akan bisa memahami detail dari kata per kata makna yang terdapat di dalam kitab Aqidatul Awam ini. Walaupun kecil, insya Allah besar manfaatnya. Amin. Amin. Dan demikian guru kita telah menjelaskan 2 bait dari kitab Aqidatul Awam ini. Untuk melengkapi sesi kita, saya akan memberi kesempatan untuk 2 orang penanya. Saya persilakan terkait dengan di muqaddimah pembahasan kitab Abdi'u bil bismillah ya. Bismillah ya, aku mulai kitab ini dengan ucapan maksudnya bismillahirrahmanirrahim lengkapnya begitu ya. Ini kenapa? Awalan yang pertama ini menurut Syekh Al-Maliki ya, Al-Hasani Mekah. Dia mazhabnya Maliki. Padahal di Mekah itu mazhabnya apa? Hambal. Tapi beliau Maliki. Maliki itu Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Beliau tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia itu udah doktor ya. Saya Al-Maliki dulu waktu saya masih di pesantren itu beliau suka datang. Kalau nggak salah 2 kali datang ke Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Pakai Sukron itu sangat dekat dengan beliau. Begini. Kenapa? Karena iktidaan bil kitab al-aziz. Ini Syekh Marzuki mengikut kepada kitab Al-Quran. Lihat kitab Al-Quran. Beliau mengatakan tartiban wala nuzulan. Nggak ada situ mah, nggak ada ya. Tartiban wala nuzulan. Begini, Al-Quran itu diturunkan berdasarkan nuzul ya. Itu diacak. Ya. Tajrijian, diacak kan ya? Bukan Al-Fatihah kan yang turun pertama? Iqra, itu pun cuma 5 ayat. Itu. Jadi itu namanya tartibun nuzul. Nah, tartibnya berdasarkan urutan turunnya wahyu. Itu ada Al-Quran karangan Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab ya, doktor terbaik dari Universitas Al-Azhar Kairo, ahli tafsir di dalam itu. Nah, itu tafsirnya ada yang berdasarkan tartibu surah, ada yang tartibu nuzul. Nah, ini kenapa kitab ini diawali dengan bismillah? Karena mengikut Al-Quran. Al-Quran itu turunnya acak berdasarkan nuzulan, turunnya wahyu berdasarkan kepentingan kan, konteksnya gitu.
kalau turunnya. Tetapi asalnya Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz itu berurutan tartibus suro, ya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Dan itu selalu diawali dengan kecuali surat Al-Bara'ah, Taubah. Semuanya dengan bismillah. Jadi ini mengikut ya. Barukan tabal dengan Al-Quran itu. Jadi iktidaan bi kitabil aziz, yaitu tartiban, secara tartib. Bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, gitu kan ya? Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai amalan dengan apa yang hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu. Ini menurut Syekh Malik ya. Kalau tadi mengikut tartibnya Al-Quran, setiap surah diawali dengan bismillah. Yang kedua adalah mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Kullu amrin zibalin la yubda'u bil bihi bi basmalah bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam kata lain fahuwa abtar. Itu. Ini hadis Nabi ya. Kullu amrin zibalin, setiap urusan yang baik. Yang baik ya. Minum baik enggak? Baik. Makan baik enggak? Baik. Apalagi sholat mah, puasa mah, wudu mah ya. Kalau wudu tuh bismillah dulu. Bismillah enggak? Bismillah. Itu ada hadisnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Kok saya lupa. Alhamdulillahillazi ja'alal ma tahuro. Jadi doain dulu tuh air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal ma tahuro. Segala puji bagi Allah yang menciptakan air ini suci. Gini ya, kan begitu. Baru kita berkumur madmadoh. Terus bismillah wudu itu, karena wudu itu ibadah. La sholata liman la wudu ala. Tidak sah sholat tanpa wudu. Berarti sholat wudu itu adalah toharoh, ibadah. Makanya harus diawali dengan itu nggak bismillah lagi. Itu. Baru kita istinsar, nyedot keluarin dari hidung. Nyedot keluarin. Itu sunnah. Berkumur juga sunnah. Barulah kita memasuki yang wajib rukun, yaitu adalah niat dan sekaligus cuci muka. Karena menurut Imam Syafi'i niat itu harus muqtarinan bil fi'li. Ya kan ya? Muqtarinan berbarengan dengan Mana perbuatan yang pertama kali rukun dalam sholat, dalam wudu? Ya muka. Makanya niat dijatuhkannya di mana? Di saat membasuh muka. Nah itu ludu'a fardhan nilai minimal. Nah itu ludu'a li raf'il hadasil asghar, dan boleh begitu juga. Nah itu ludu'a fardhan nilai dalam, begitu juga boleh. Paham ya? Nah, terus yang kedua, setelah itu apa? Tangan sampai siku. Lebihin kalau menurut Imam Syafi'i, karena ma la yatimul wajibu illa bi bahwa wajib. Baru mengusap sebagian kepala. Kalau gurunya Imam Malik semua. Kalau bukan dibasuh, diusap. Kalau rambut mah pilak, diusap aja. Cukup sekali. Ya, abdolnya separuh. Tapi kalau seluruhnya itu sunnah. Tapi kalau Imam Malik itu rukunnya. Barulah setelah itu kaki, kodam sampai 2 mata. Kalau perlu lebihkan, karena khawatir sedikit aja kering mata kaki itu nggak sah wudunya. Baru yang lain tartib. Gitu. Nah, ini setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, perbuatan yang baik ya. Kan nggak boleh haram kalau perbuatan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk masa baca bismillah. Mengatasnamakan Allah, emang Allah redho. Nah, itu kan. Itu kalau tidak diawali dengan bismillah, bahwa akto terpotong, nggak ada pahalanya, Pak. Iya, akto itu artinya terpotong, nggak ada pahalanya, sia-sia, nggak ada paul abdar, nggak ada pahalanya. Jadi amalan akhirat malah jadi amalan dunia. Tapi sebaliknya, minum amalan dunia, makan amalan dunia bentuknya ya, tapi dia menjadi amalan akhirat karena diniati dengan Ini sebenarnya nilai tauhid di sini. Coba nilai-nilai tauhid, akidah tuh terapkan dalam kehidupan sehari-hari mestinya. Betul nggak? Yaitu dengan mengawali bismillah.
mengatasnamakan Allah. Itu tauhid itu. Akidah. Jadi dalam segera apapun kita jangan lepas daripada Allah. Ya, kalimat bismillah itu. Ini yang dinamakan orientasi ilahiyah. Orientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ya, seorang tokoh legendaris sufi. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifatak. Oh, itu selalu dibaca setiap langkah. Kemanapun dia melangkah, yang aku cari cuman Allah. Yang aku tuju cuman Allah, yang aku cari cuman Allah. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Susah itu. Yang ketiga, kita juga mengikuti Nabi. Nabi itu kalau nulis surat selalu pakai Dia pernah mengirim surat kepada Heraklius, ya. Kepada Heraklius. Cuma suratnya dirobek ya. Nah, itu dengan awali dengan bismillah. Makanya Syekh Ahmad Marzuki pun menulis kitab ini diawali dengan nama Allah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian guru kita telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari saudara Hasan. Sudah bisa dimengerti? Ya, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih menyisakan satu penanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, kenapa Syekh Ahmad Marzuki memulai penulisan kitab ini dengan Alhamdulillah? Iya. Sekian mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu jangan dianggap encer. Kita ngucapin alhamdulillah aja berat bini kita. Bang, duit bang, amplop bang. Orang paling capek habis gajian, amplop nadang. Sediin teh dulu, kopi, ntar udah adem baru. Mana bang? Nah, gitu nggak? Udah begitu, kagak ngucap bismillah, alhamdulillah lagi. Terima kasih ya bang. Cuman terima kasih doang sama manusia, sama Allahnya mana? Padahal itu nilai ibadah. Kesenggol motor cuma lecet doang, alhamdulillah. Ini kok maki-maki ya hilang pahalanya. Iya, uset brengsek setan lu, anjing lu. Jangan begitu Bang Jai, semuanya di bawah binatang. Keluar semua. Coba kalau kita sampai lumpuh, betul nggak ya? Itu dapat nikmat sekecil apapun. Ya Allah, ini dikasih jamuan begini banyak, alhamdulillah. Ente dapat pahala. Ini juga dapat pahala, dapat berkah yang menjamu. Ini romannya ngucapin bismillah aja, ogah. Padahal kata Nabi, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Memuji kepada Allah karena Allah yang memberikan kita rezeki, keselamatan, kesehatan, macam-macam, betul nggak? Tak terhingga nilainya. Andaikan lautan ini dijadikan tinta untuk menulisnya, ya, pohon-pohon yang ada di hutan belantara sampai habis berguguran buat menjadikan kolam pulpen, kata Allah tidak akan bisa terhitung nikmat Allah. Ini akidah loh. Masa kita nggak percaya? Ini masih ragu aja romannya. Allah tuh maha kaya. Kata itu Allah yang menantang, silakan tuh lautan jadi tinta. Silakan tuh. Semua nih batang-batang kayu, pohon, jadikan tuh buat nulis pulpen, gak bakal bisa kehitung, kata. Ditantang kita. Sulaiman aja nyerah, Nabi Sulaiman yang nabi paling kaya nyerah. Ngempanin ikan satu aja nggak semenggah dia, nggak sanggup. Bayangkan itu. Ya, makanya masya Allah. Kalau kita nih sombong, apanya yang disombongin? Kekayaan dari Allah, semua karunia Allah. Jabatan juga karena Allah, betul ya? Semuanya itu adalah titipan dari Allah. Makanya nggak boleh sombong. Yang boleh sombong cuma Allah. Karena sombong itu ridhanya Allah, pakaiannya Allah. Nggak boleh manusia sombong. Orang itu kafir, orang itu dilanat oleh Allah itu karena sombong. Rata-rata karena sombong. Orang itu bisa jadi kafir itu karena sombong. Contoh, Fir'aun. Kenapa Fir'aun ngaku Tuhan? Ya karena sombong. Sombong. Betul nggak? Korun, kenapa? Korun dulu ahli ibadah itu. Begitu dikasih kekayaan luar biasa, kubur dia. Karena kesombongan dengan hartanya. Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa?
Karena sombong dengan kebangsawanannya. Ngapain ngikutin ponakan gua? Udah anak yatim lagi. Tim piatu, bocah baru kemarin. Gua kan tokoh suku, kepala suku. Karena kesombongannya jadi kafir. Itu. Makanya dilarang keras. Kenapa iblis? Ublisa min rahmatillah. Diputus dari rahmat Allah, diusir dari surga, dilaknat seumur hidup. Kenapa coba ya? Sombong. Karena sombong. Jadi sifat sombong itu sangat luar biasa. Hati-hati. Nah, jadi makanya kita bersyukurlah kepada Allah dengan minimal banyak mengucapkan alhamdulillah. Maka kita habis sholat mengucapkan 33 ya. Itu minimal loh. Alhamdulillah, 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 betul ya? Iya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Perlu digabung. Nah, itu coba baca sebanyak-banyaknya. Nah, di sini dikatakan dalam kitab apa ini? Oh, Qurratul Uyun. Di sini dikatakan an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an amallah, tidaklah Allah memberi nikmat ala abdi atas seorang hamba min nikmatin, satu nikmat, faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Tuh. Jadi kalau dia dapat nikmat alhamdulillah minimal alhamdulillahirabbil alamin, dah lebih lengkap ya. Illa ada, yaitu syukrah, kecuali dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu gitu. Jadi kalau kita itu mengucapkan alhamdulillah, kita udah dinilai bersyukur kepada Allah. Jadi kalau dapat sesuatu nggak baca alhamdulillah, berarti dianggap belum bersyukur kita. Itu namanya bersyukur secara lisan. Fa in qol, terus di sini katakan mana tadi ya? Fa in qala hasaniyah, kemudian dia ucapkan lagi 2 kali kan, alhamdulillah, diucapkan lagi alhamdulillah. Tuh, saking bersyukurnya pada Allah sampai 2 kali. Jaddadallahu lahu sawaba, maka Allah tambah lagi, Allah perbarui lagi pahalanya itu. Coba bayangkan, berapa susah sih mengucapkan alhamdulillah, betul nggak? Cuman kita karena kesombongan kita lupa kita, remeh, suka meremehkan. Itu makanya tuh kalau minum 3 kali. Bukan 3 kali, kalau cuman ini saya nggak gedean ya, habis pun nggak ini saya. Iya, kata Nabi, barokatu to'am awahiruhu, berkahnya makanan tuh yang terakhir. Makanya kalau makan habisin, karena kalau dibuang itu berarti membuang berkah, karena adanya di akhir. Kalau minum habiskan, kalau nggak dihabiskan berarti itu membuang berkah. Saya lagi pikirin habis kagak. Gede bener. Bagi 2 masuk Pak. Masyaallah. Makanya kalau tapi saya kadang-kadang begini. Ngasih contoh minum Bu ya. Saya sering kalau kuliah subuh atau apa gitu dikasih gelas yang gede. Saya nggak habisin memang separoh. Tapi ntar sisanya berebut anak-anak. Gitu. Iya. Fa in qalaha salisah, andaikan dia berkata 3 kali, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kan ada yang begitu ya? Orang terima amplopnya tebal banget tuh, bini sampai 3 kali ambil aja. Cakep sih begitu mah cakep, ini mah kagak. Terima kasih ya Bang, besok kita ke mall mana nih Bang? Ya, kuple itu mah bini begitu. Ghafarallahu lahu dzunubahu. Wah, kalau udah 3 kalinya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah. Luar biasa ya. Padahal mengucapkan cuman alhamdulillah. Makanya basahkan setiap hari mengucap alhamdulillah. Rike, ini Ramadan alhamdulillah aja nggak sempet. Mana itu ya? Jangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian guru kita telah memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Bapak Nahrawi. Jadi jangan sepelekan alhamdulillah. Ternyata dengan alhamdulillah walaupun hanya sedikit kalimat saja itu sudah memberikan keberkahan yang luar biasa dan Allah sangat suka sekali. Tanpa ilmu, tanpa ngaji kita tidak akan pernah tahu arti alhamdulillah. Tanpa guru kita tidak akan pernah memahami arti alhamdulillah. Jadi jangan bosan-bosan untuk memenuhi tetap timbangan, semangat tetap ngaji ya. Tamlaul mizan. Pahalanya tamlaul mizan. Betul. Masya Allah, luar biasa. Memenuhi timbangan yang timbangan akhirat, bukan timbangan di warung kan. Akhirat. Ya kita nggak bersedekah banyak maharta ya. Pak Tono kan kita pas-pasan tuh ya. Udah bersedekahlah dengan kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Sekedar bismillah dan alhamdulillah, jangan pernah sekurang-kurangnya. Luar biasa. Iya.
Dan sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, mungkin ada sedikit sekedar kesimpulan dari guru kita. Silakan. Ya. Jadi kitab Aqidatul Awam ini ya saya hanya sekedar merespon aja, karena ada yang minta pengen belajar akidah. Tapi ya, nanti apakah diseling-seling dengan, karena dulu kita sepakatnya itu awalnya kita membahas hal-hal yang tematik dan aktual ya. Iya, aktual dengan pertanyaan-pertanyaan supaya nggak bosan, karena ngaji kitab khusus itu kan udah terlalu banyak ya, monoton. Tapi ini saya coba bagaimana supaya nggak monoton ya, tetap pakai kitab tapi tidak monoton. Makanya saya banyak bumbuin juga dari kitab-kitab lain, dari keadaan sekarang ini, dan juga kita kemas juga dengan pertanyaan walaupun hanya 1-2 orang, supaya lagi nanti lebih jelas gitu ya. Karena akidah ini sangat penting ya. Dan akidah kita ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, sekarang akidah itu yang ada yang populer sampai sekarang itu bertahan hanya 3. Satu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini mayoritas ya. Mayoritas penganutnya di dunia. Yang kedua Syiah. Penganutnya namanya Syi'i. Kalau Sunnah wal Jamaah penganutnya dinamakan Sunni. Sunni itu Ahlussunnah Jamaah. Kalau Syi'i itu artinya penganut Syiah. Ada lagi Khawarij. Khawarij itu anuan. Apa tuh? Enggak, yang sedang bergerak di anuan ISIS. Nah, itu ISIS tuh Khawarij. ISIS tuh Khawarij, orang main penggel aja gitu. Pokoknya berbeda sama dia mati. Darahnya halal. Gitu. Nah itu Khawarij itu Islam garis keras ya. Gitu. Sampai Ali bin Abi Thalib pun itu kan dibunuh kan. Ya, oleh Khawarij. Dia hafal Al-Quran, tapi Quran hanya sampai di tenggorok. Ya, tidak sampai ke hati. Itu yang dikatakan oleh Buya Razi itu seperti itu. Nah, kita ini yang kita baca ini adalah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sifat 20 itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, sifat 20. Iya itu. Jadi, kenapa? Karena akidah ini sangat penting. Karena menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, orang fasik, orang beriman melakukan dosa besar. Ya, orang beriman melakukan dosa besar. Dia mukmin, dia muslim, dia berzina, dia mencuri, ya. Dia suka meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja misalnya, sebagainya lah. Dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan, itu kan yang wajib-wajib semua kan ya. Durhaka sama orang tua, itu kan termasuk dosa besar. Minum khamr itu dosa besar. Banyak lah. Kalau ada 10 dosa besar yang luar biasa. Mati nggak tobat, itu gimana tuh? Orang mukmin beriman pada Allah, mati melakukan dosa besar nggak tobat, nggak sampai tobat, buru mati. Itu hukumnya gimana itu? Kalau menurut paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, guru besarnya kalau nggak salah ketika itu Syekh Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, dia yang sempat bertemu dengan sahabat seperti Sayyidina Ali gitu. Nah, pendirinya ini sebetulnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini salah satu muridnya Hasan Al-Basri di Basrah di Irak. Punya 2 murid yang sangat hebat. Satu Asil bin Atha. Asil bin Atha ini berbeda sehingga mendirikan namanya Mu'tazilah. Berbeda dengan dengan gurunya Hasan Al-Basri. Nah, Abu Hasan Al-Basri ini mendukung pendapat gurunya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar mati nggak sempat tobat, dia tetap mukmin, nggak kafir. Cuman fasik. Ngeri fasik. Fasik, enggak sempurna imannya, dan dia bagaimana di akhirat? Dia harus disiksa dulu di neraka sebanyak dosanya, tapi nanti akhirnya dipindahkan ke surga karena masih ada iman. Itu, masih ada iman. Tadi menurut Wasil bin Atha ini membantah dia. Berbeda menyerang gurunya. Oh tidak, Tuan Guru. Orang yang beriman berbuat dosa besar mati enggak sempat tobat, dia itu imannya palsu, imannya dusta. Dan di akhirat tidak di neraka dan tidak di surga. Iya, jadi satpam dia, gitu kan ya. Makanya nanti di surga itu di akhirat ada namanya Ashabul A'raf. Jadi antara surga dan neraka itu ada pembatas tembok besar. Nah dia tinggal di situ. Nah itu orang nanti yang ditimbangnya 50% kebaikan, 50% dosa, itu nanti Ashabul A'raf. Jadi
Jadi satpam dia. Ngelihat ke neraka dia nangis, aku dijebloskan. Ngelihat ke surga ngiler. Nah ini tinggal nunggu kebaikan anak cucunya ada di dunia. Ingat nggak sama dia menolong? Ngirim Fatihah, macam-macam kebaikan gitu nggak ya? Kalau nggak ya sudah. Gitu. Tapi menurut Ahlussunnah Jamaah tidak seperti itu. Ada kepastian hukum. Orang yang beriman dosa besar, dia tetap mukmin, cuman fasik, masuk neraka dulu. Kalau dia nggak tobat, nanti akhirnya masuk surga. Itu. Jadi paham akidah Ahlussunnah Jamaah ini sebetulnya pelanjut daripada paham yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Cuman zaman dulu kan nggak dikenal akidah Ahlussunnah Jamaah, betul nggak? Dulu kan akidah Islam aja, syariat Islam gitu, karena belum ada persoalan. Semua apa saja nanya sama Nabi selesai, belum ada perpecahan, betul nggak? Tapi kemari sudah banyak sekali perbedaan pendapat. Mana yang harus kita pegang kan bingung, betul nggak? Nah, inilah akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan didukung oleh Abu Mansur Al-Maturidi mengulamirkan diri dalam rangka mengkanter pendapat Mu'tazilah yang terlalu mengunggulkan akal ketimbang wahyu. Nah, dia menamakan diri Abu Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak itu Ahlussunnah Jamaah punya nama dan bertahan sampai sekarang dan penganutnya terbesar. Sebetulnya apa yang dinamakan Ahlussunnah Jamaah itu sebenarnya sudah ada di zaman Nabi dan sahabat, cuman belum ada mereknya. Iya. Masih akidah Islam aja begitu. Belum ada mereknya. Jadi jangan takut. Akidah Ahlussunnah Jamaah yang kita pahami ini insyaallah sanadnya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saya katakan karena Hasan Al-Basri, Al-Maturidi, Usrama Hasan Al-Basri, pendiri akidah Ahlussunnah Jamaah pada abad kedua, yaitu abad kedua, beliau itu berbelajar langsung kepada Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in. Tabi'in ini orangnya hidup di zaman pernah hidup di zaman sahabat, tapi dia nggak ketemu Nabi karena Nabi sudah meninggal. Tapi dia ketemu dengan sahabat. Nabi sudah meninggal dan dia pernah belajar langsung. Konon katanya Hasan Al-Basri ini kepada sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib, ya pasti dari Rasulullah. Insya Allah jangan khawatir. Insya Allah akidah Ahlussunnah Jamaah ini adalah akidah yang benar. Ya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pertahankan akidah ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kesimpulan yang guru kita sampaikan, bahwa insya Allah kita jangan khawatir, berpegang teguhlah kepada akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh para ulama, yang sanadnya itu nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Melalui para guru-guru yang ada. Pemirsa Darul Amanah TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio, demikian kaji kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan jumpa kita pada malam hari ini, saya Hendra Tuko dan Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.